selamat siang teman-teman semua. Bersama saya Tessy Nabela, selaku moderator di PBAK Online pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswa baru Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, sekarang saya sudah bersama Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Asmi MAG. Baik Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, tetap semangat ya Pak bertemu kepada mahasiswa maupun secara online ya Pak. Nah, Bapak Asmi ini merupakan Wakil Dekan 3 di bidang kemahasiswaan. Jadi bagi teman-teman di Google Meeting yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ajukan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga di live streaming YouTube Suska TV official, bisa langsung ajukan pertanyaannya di kolom chat seputar tentang kemahasiswaan. Nah, jadi materi dari Bapak Asmi ini adalah pembinaan kemahasiswaan dan ormawa serta penerapan kode etik mahasiswa di fakultasnya, Pak. Baik, langsung saja kepada Bapak Asmi memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli Muhammad ala Muhammad. Baik, ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan pada kru Suska TV yang hari ini telah bekerja untuk pelaksanaan online PBAK Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahap 1 tahun 2020 ini. Dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru, ananda-ananda semua, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh universitas, oleh fakultas, oleh prodi dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan karena itu di bidang saya, dan juga nanti akan saya sampaikan juga sekelumit tentang kerjasama yang sudah dilakukan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam rangka untuk peningkatan kompetensi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, sebagaimana yang sudah saya paparkan di slide, ya, ilustrasi manajemen suatu organisasi. Jadi coba kita lihat, organisasi itu terdiri dari manusianya, programnya, perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan program itu. Ya, coba kita lihat di slide kan, ada suatu organisasi itu ibaratnya semacam tempat bekerja. Itu ada yang bekerja sebagai sebagai pendorong kan, sebagai pengangkat, sebagai penyangga, sebagai penahan, sebagai penarik dan lain sebagainya. Itu ada ilustrasi suatu organisasi. Maksudnya apa? Bahwasanya suatu organisasi itu ya butuh kerjasama, di mana misalnya seorang leader, misalnya seorang pemimpin itu tidak akan bisa berbuat kalau dia tidak bekerja sama kan, dengan bawahannya. Begitu juga bawahan tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik apabila dia tidak bekerjasama dengan atasannya. Begitu juga dengan yang lainnya yang memegang perangkat yang mana dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ataupun program itu. Nah, oleh sebab itu suatu organisasi itu perlu kerjasama. Juga perlu diingatkan bahwasanya dalam proses kerjasama ini butuh suatu perangkat lunak yang sangat menentukan
dalam satu organisasi apa yang disebut dengan etika, nah, kan gitu. Jadi suatu organisasi kalau tidak ada etika itu akan rapuh dan bahkan ya organisasi itu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu orang ya kan, orang atau badan atau organisasi tertentu yang tidak punya etika, tidak didasari dengan etika yang kuat, kan? Nah, kalau etika itu apa? Etika kan macam akhlak gitu. Kalau didasari oleh akhlak yang kuat, maka organisasi itu pasti akan runtuh dan bahkan akan hancur, kan? Begitu juga negara kita, kan? Jadi negara itu fondasinya akan jadi kuat apabila didasarkan atau dialaskan oleh fondasi yang namanya akhlak atau etika itu. Kalau itu kuat, maka negara itu akan kuat. Tapi seandainya etikanya atau akhlaknya itu tidak baik dan tidak kuat, maka kehancuranlah akan menunggu negara tersebut. Itulah namanya etika. Nah, sekarang apa itu etika? Ya secara istilah etika itu berasal dari bahasa Yunani, itu ethos. Ethos berarti watak atau kebiasaan, atau etiket berarti cara bergaul atau berperilaku dengan baik, atau disebut juga dengan sopan santun. Jadi kalau bicara etika itu banyak artinya. Kalau bahasa Arab kan akhlak, sopan santun kalau bahasa kita kan, adab, nah, kan gitu. Jadi orang yang berakhlak itu orang yang beradab. Kalau orang yang tidak beradab itu berarti tidak berakhlak. Itu bedanya kita dengan manusianya dengan hewan barangkali. Kalau hewan kan tak punya adab. Nah, inilah. Jadi istilah etika dalam organisasi itu disebut norma. Maka kita kenal ada etika profesi seperti profesi kedokteran, dan etika hukum, etika jurnalistik, itu ada etika-etikanya, kemudian etika guru, etika dosen, etika pegawai dan lain sebagainya. Itu semua punya etika. Nah, sekarang apa dimaksud dengan etika organisasi itu? Ya, kita bicara organisasi, ya, kita bicara UIN, tentu kita harus tunduk dengan etika atau aturan yang telah dibuat oleh organisasi UIN. Jadi yang dimaksud dengan etika organisasi ini adalah perilaku atau sopan santun yang diterapkan dalam organisasi, baik perkataan, perbuatan, dan gaya atau bahasa tubuh. Artinya berorganisasi jangan sampai meninggalkan tradisi-tradisi yang luhur dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun bernegara. Ya, lanjut slide-nya. Jadi macam-macam etika. Ada etika dalam menyampaikan pendapat, ada etika dalam bergaul, kemudian ada etika dalam dengan pimpinan, kemudian ada etika mahasiswa di dalam dan di luar kampus. Ini kita bicara dalam konteks kemahasiswaan UIN Suskarya. Yang pertama dulu, etika dalam berpendapat. Ya, bagaimana kita harus berpendapat? Ya, berpendapat. Misalnya kalau nanti ada forum-forum diskusi, seminar yang di mana di situ ada audiens dan ada pembicara, bagaimana kita harus berbicara, menyampaikan pendapat, sampaikan dengan cara yang sopan. Ya, ketahuilah kapasitas pengetahuan Anda, gitu kan. Kemudian mempunyai dasar argumentasi, ya, dalam berargumen, dalam menyampaikan pendapat, ya harus didukung dengan argumentasi atau dasar-dasar di mana kalian berpendapat itu dasarnya apa. Tidak memotong pembicaraan lawan bicara, ini paling penting sekali gitu. Kadang-kadang kan belum sempat orang ngomong dia sudah langsung ngomong. Itu namanya tidak sopan. Ya, tidak beretika itu dalam berpendapat. Tidak menyerang pribadi lawan bicara, ya apalagi menyerang, itu tidak boleh. Seperti itu.
Kemudian yang kedua etika dalam bergaul. Nah, bagaimana kita harus bergaul? Ya, dan kan Islam kalau bagi yang menganut agama Islam kan sudah ada tata cara bergaul. Ya, yang besar itu menyayangi, nah, gitu. Menyayangi yang kecil, yang kecil menghormati yang besar. Nah, begitu, itu harus kita terapkan. Ya, kalau kita ngomong dengan orang yang lebih tua dari kita, itu ada etikanya, kita harus hormati. Kemudian yang besar atau yang tua dalam berbicara dengan yang lebih muda itu dasarnya adalah sayang. Dia berbicara dengan sayang. Ya, perhatikan bersikap sopan santun kita dalam berbicara, bersantun dan ramah. Kemudian perhatian terhadap orang bicara. Ya, kalau bicara dengan orang itu ya kita harus pandang dia. Nah, kan? Ya kan? Ketika orang bicara dengan kita ngomong tapi kita memandang ke tempat lain, itu tidak sopan. Ya harus kontak, kan? Eyes kontak, harus kontak mata. Nah, gitu. Itu. Kemudian toleransi dan rasa ingin membantu. Kemudian mampu menjaga perasaan orang. Ya, kalau kita bicara orang jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan itu menyinggung perasaan lawan kita bicara. Kemudian mampu mengendalikan emosi. Ya, sejengkel apapun kita, ya kan, dengan orang lawan kita bicara, apalagi orang itu lebih tua dari kita harus bisa mengendalikan diri, ya, bisa mengendalikan emosi. Kemudian yang ketiga, etika dengan pimpinan. Bagaimana pimpinan? Ya, terutama mahasiswa pimpinannya itu dosen, kan gitu, orang yang paling tua kan dosen. Kemudian kaprodi, sekretaris prodi, kemudian wakil dekan, kemudian rektor, kan gitu kan, wakil rektor dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, bagaimana etikanya bicara? Ya, kalau bicara dengan pimpinan kita harus pakai bahasa formal. Nah, bahasa formal, kemudian pastikan intonasi suaranya itu jelas. Ya, jangan pula membentak-bentak gitu. Ngomong dengan Pak Dekan, Pak, saya minta tanda tangan KRS misalnya, kan gitu ya. Nah, itu bahasanya, Pak, saya minta KRS. Nah, itu jangan. Jadi itu tidak sopan. Ya, bicara dengan nada yang datar dan jelas, seperti itu. Kemudian fokus dalam melakukan pembicaraan, ya fokus, ya tadi kan harus melihat lawan wajah itu kan lawan bicara. Kemudian hindari menggurui. Nah, ini kan ya jangan sampai nanti Ananda semua bicara dengan dosen kan terkesan pula gitu. Memangnya siapa tuh yang lebih tinggi ilmunya. Nah, itu harus diperhatikan. Hindari ekspresi tertentu, ya. Jangan sampai misalnya dengan bahasa yang ketika kita mengekspresikan cemberut lah atau gimana kan gitu. Nah, itu jangan sampai. Kemudian sadar posisi, ya. Kalau kita bicara dengan pimpinan, ya kita mahasiswa, artinya kita harus sadar posisi kita masih mahasiswa. Yang kita bicara itu dengan dosen atau dengan pimpinan. Kemudian juga tetap mengendalikan emosi, kemudian menjaga sikap yang profesional. Yang keempat, etika mahasiswa di dalam di luar kampus. Perlu Ananda semua ketahui, ada di mahasiswa ketahui bahwasanya di kampus kita ini ada kode etik. Ya, kode etik mahasiswa namanya. Kalau dosen, kode etik dosen, kan gitu. Kalau pegawai, kode etik dosen. Kalau untuk mahasiswa ada itu buku kode etik, nanti akan dibagikan kepada setiap mahasiswa. Dan kode etik mahasiswa ini berlaku bukan saja mahasiswa itu berada di dalam kampus, tapi juga berada di luar kampus. Nah, gitu. Etik. Ini kode etik mahasiswa, buku kode etik itu nanti akan
dibagikan terdiri dari hak dan kewajiban mahasiswa itu apa, begitu. Jadi akan ada di situ keterangannya. Kemudian ada Dewan Pengawas Kode Etik, kan itu, atau Dewan Kode Etik. Kemudian ada pelanggaran. Nah, jadi apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan, kan gitu kan? Yang mana ketika bicara apa-apa tidak, apa saja yang tidak boleh dilakukan, berarti kalau dia melakukan namanya pelanggaran, kan gitu. Nah sekarang setiap pelanggaran itu ada sanksi, ya pasti ada sanksi bagi mahasiswa. Sanksinya terdiri dari dikategorikan kepada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Kalau sanksi berat itu sanksi yang paling berat yang akan diterima oleh mahasiswa yang melanggar kode etik itu adalah diberhentikan dari kampus atau diberhentikan sebagai mahasiswa. Kemudian organisasi mahasiswa ini barangkali tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan ya, gitu kan. Organisasi kemahasiswaan itu pertama ada namanya Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa ini ada di universitas, ada di fakultas. Nah, kalau untuk fakultas dakwah nanti ada namanya Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah. Kemudian selain Senat adanya Dewan Eksekutif Mahasiswa, DEMA namanya. DEMA. Kalau tadi Senat itu tugasnya ya seperti DPR lah. Kalau bagian legislatif, badan legislatif. Kalau DEMA itu tugasnya sebagai eksekutif. Nah, dan itu ada di universitas dan ada di fakultas. Kalau fakultas dakwah nanti DEMA, fakultas dakwah. Kemudian di bawah DEMA itu ada organisasi mahasiswa per prodi, namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi, atau dulu disebut dengan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah itu juga ada, itu ada di tiap-tiap prodi. Nah, kemudian selain itu ada namanya ini unit kegiatan mahasiswa, tadi sudah disinggung oleh Wakil Dekan 2 tadi, ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini misalnya tadi selain Senat, selain DEMA, SEMA, dan HMPS, kalau ada misalnya mahasiswa dalam kelompok tertentu, misalnya mahasiswa dia berhimpun para seniman gitu kan. Nah, boleh dia buat semacam organisasi ini masuk dalam bentuk unit kegiatan kemahasiswaan, dalam sanggar misalnya dan sebagainya, atau organisasi kerohanian ya boleh, itu namanya rohis ya, rohis ada di fakultas dan ada di universitas. Kemudian PMI, Palang Merah Indonesia, kalau di UIN Sukaryo ada PMI remaja ya, Palang Merah Indonesia Remaja ya, Timur. Kemudian ada organisasi bela seni dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada UKK, unit kegiatan khusus, yang khusus itu kalau untuk di Fakultas Dakwah dan di UIN ini kan, itu resimen mahasiswa Menwa. Nah, Menwa itu mahasiswa yang bergelut di bidang kemiliteran, nah, gitu kan. Jadi kalau dulu barangkali adinda-adinda yang tidak lulus ikut tes Polri atau TNI, nanti kalau sudah jadi mahasiswa ikut organisasi resimen mahasiswa, kan nanti seperti itu juga kan, gitu. Kemudian pramuka, ini biasanya kan adik-adik kan yang dulu waktu di SMA atau di aliyah atau di pesantren kan hobi dengan pramuka. Di sini boleh karena di UIN ada pramuka dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian berikutnya saya singgung tentang kerjasama kita ya, karena bidang Bapak ini selain kemahasiswaan juga bidang kerjasama. Ada beberapa lembaga atau institusi yang sudah kita kerjasamakan. Kerjasama ini dalam rangka untuk peningkatan kompetensi mahasiswa UIN. Kalau di Fakultas Dakwah berarti mahasiswa Fakultas Dakwah.
kerjasama kita terdiri dari yang sudah kita kerjasamakan. Yang pertama itu kerjasama dengan institusi pemerintah. Ya, kita sudah di antaranya kantor-kantor pemerintah yang ada di kabupaten kota di Provinsi Riau ini, hampir semua kantor-kantor yang ada di Provinsi Riau, terutama di kabupaten kota, itu kita sudah menjalin kerjasama, baik itu misalnya di Diknas, di Kemenfo, Kementerian Informasi, kemudian Kemenak, kabupaten kota sudah kita laksanakan itu. Dalam rangka itu nanti tujuan kita kerjasama itu supaya nanti mahasiswa bisa melaksanakan PKL di sana atau kerja-kerja atau penelitian-penelitian yang nanti pada saat mahasiswa menyelesaikan tugas akhir bisa dilakukan di situ. Kemudian di kantor gubernur ya sudah kayak gitu, kantor gubernur dan di bawah jajaran kantor, di bawah kantor gubernur kita sudah laksanakan itu. Kemudian yang kedua kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, kita sudah kerjasama dengan RAPP, Indakia, dan lain sebagainya yang sifatnya perusahaan-perusahaan yang multinasional itu sudah kerjasamakan. Kemudian perusahaan khusus untuk kita kan, untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kita sudah kerjasama dengan perusahaan TV swasta dan pemerintah. Kita sudah kerjasama dengan TPRI, gitu kan. TPRI kalau untuk Sumatera, hampir semua TPRI Sumatera kita sudah kerjasama. Kemudian RRI juga kita sudah kerjasama. Kemudian perusahaan media nasional dan lokal. Kalau terutama yang untuk komunikasi ya, jurusan komunikasi, kita sudah kerjasama dengan TV swasta nasional seperti TV One, apa lagi, MNC TV, terus Metro TV dan lain sebagainya. Dan banyak kakak-kakak kalian yang sudah magang di sana dan mereka sudah dianggap baik dan ada dari kakak kalian juga sudah ditarik untuk bekerja di stasiun TV tersebut. Kemudian kerjasama luar negeri, kita sudah ada kerjasama luar negeri dengan UIA atau International Islamic University of Malaysia, IIUM itu sudah kerjasama. Kemudian kita kerjasama dengan USIM, University Science Islam Malaysia. Tujuan kita kerjasama di luar negeri ini dalam rangka, kemudian ada satu kita sudah kerjasama dengan Songla University atau Prince Songla University Thailand. Nah, ini kita kerjasama ini dalam rangka untuk kerjasama di bidang student mobility dan exchange student, dan itu sudah dilaksanakan. Pertukaran pelajar, yang bahasa lain pertukaran pelajar. Kalau cuma Fakultas Dakwah untuk tahun ini yang tidak karena COVID, jadi itu tidak ada kita utus, tidak diadakan khusus untuk WIT, barangkali untuk Indonesia tidak diadakan. Sebelum ini kita pasti mengirimkan dari Fakultas Dakwah yang pintar anaknya, bahasa Inggrisnya bagus. Setelah melalui tahapan seleksi, kita kirimkan mereka belajar di sana selama satu semester. Satu semester belajar di situ bagaimana ya belajar dengan mahasiswa internasional di sana. Ya semuanya ada dari mana-mana ada di sana. Kemudian informasi bagi adik-adik, informasi beasiswa di UIN Suska Riau ini ya selain ya kalian harus berbangga kan menjadi mahasiswa UIN, karena selain UIN ini merupakan universitas negeri ya kan, yang disubsidi oleh pemerintah dan kalian biayanya agak ringan dibandingkan universitas lain, terutama universitas swasta. Di sini juga diberi beasiswa. Ada beberapa beasiswa yang
sudah berjalan dan setiap tahun pasti ada seleksi dan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berhak menerimanya. Pertama, nama beasiswanya bidik misi. Bidik misi ini istilah sebelum tahun 2020. Kalau untuk 2020 ini bukan bidik misi lagi namanya, tapi dia tetap aturan seperti bidik misi, namanya KIP kuliah namanya. Ini program Jokowi kan itu. Iya, kartu aja. Jadi barang siapa nanti adik-adik atau adinda yang nanti pada saat ada pengumuman, silakan mendaftar, terutama nanti yang sudah punya KIP pelajar ya. Barangkali kan ada kan mahasiswa yang sudah punya kartu apa? KIP itu apa? Kartu Indonesia Pintar ya. Kartu Indonesia Pintar pelajar. Boleh nanti mendaftar. Ya, silakan mendaftar. Kemudian atau kalau tidak punya itu ada keluarga mahasiswa atau adinda dari keluarga yang sudah memiliki kartu KPH, kartu keluarga prasejahtera. Itu boleh juga mendaftar. Kemudian ya jelasnya untuk KIP kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang pintar, yang berprestasi, juga dia tidak mampu. Jadi kategorinya kategorinya dia pintar, anak pintar, tapi dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian selain itu ada beasiswa prestasi. Nah, ini pasti ada setiap tahun, pasti ada kan gitu. Nah, ini pasti diberikan. Kemudian Bank Indonesia, biasanya kalau untuk Bank Indonesia ini diberikan kepada prodi yang umum. Kalau kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini diberikan kepada mahasiswa ilmu komunikasi. Lumayan juga ini, 1 bulan 1 juta ini. Nah, kali 12 bulan ya. Nah, berapa tuh? Ya lumayan lah itu dapat. Kemudian beasiswa Basnas. Nah, ini ada beasiswa Basnas. Nah, kemarin kita lulus untuk tahun ini kan sangat 2020 itu seleksinya sangat ketat sekali. Untuk Fakultas Dakwah kita dapat, ada beberapa orang terdapat dari manajemen dakwah, tak salah beberapa orang, kemudian dari prodi BKI bimbingan konseling dan PMI pengembangan masyarakat Islam itu dapat gitu. Kemudian ada bantuan-bantuan pendidikan macam bantuan penulisan skripsi dan lain sebagainya. Itu akan diberikan kepada kalian. Yang penting kalian itu yang dapat beasiswa ini tentukan yang berprestasi dan menunjukkan dia itu berprestasi itu kan bisa akademik dan bisa non akademik. Nah, kalau dia berprestasi misalnya di bidang olahraga, nanti kita akan dapat itu di bidang akademik, misalnya dia menjadi duta debat, dikirim untuk mengikuti lomba debat nasional. Nah, itu nanti akan kita kasih dan lain sebagainya. Itu aja yang bisa saya sampaikan seputar tentang kemahasiswaan dalam hal ini, bagaimana mahasiswa UIN Suskarya itu berkode etik, kan? Beretika dan beradab, dan tentunya ini ada harapan kita bersama. Dan berikutnya informasi tentang kerjasama serta beasiswa. Itu aja, demikian. Baik, itu dia tadi Pak Kasni sudah menyampaikan materinya tentang pembinaan etika kemahasiswaan dan kode etik mahasiswa serta kerjasama pada fakultas. Baik, langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab ya Pak. Ya, di sini sudah ada mahasiswa baru yang sudah bertanya. Langsung pada pertanyaan pertama dari Laura Anissa. Assalamualaikum Pak. Jika seandainya saya yang persentase, Pak,
Terus ada teman yang bertanya kepada saya, tetapi dia bertanya kayak nggak sopan gitu Pak. Gimana kita menghadapinya Pak? Gimana kita menghadapinya nih Pak? Nah, ini sering ditemukan nih Pak. Ya, ya. Ya, kan seharusnya kan ketika orang ngomong, orang bicara, apalagi orang sedang presentasi kan para audien itu harus menghargainya dengan mendengarnya, mencermatinya dengan baik. Tapi ini kasus seandainya dia sudah berbicara di depan orang ramai, kemudian ada yang menyela kan, berarti itu kan tidak sopan. Apa yang harus dilakukan dia? Ya sudah, biarkan saja dia ngomong kan tentu ya kalau misalnya bisa diingatkan dengan baik ya kita ingatkan, apakah dengan bahasa, dengan cara kita mengingatkan tentunya dengan cara yang baik, apakah dengan langsung mengingatkan, kalaupun tidak bisa langsung karena dalam kondisi di tengah orang ramai berarti dengan bahasa isyarat atau lain sebagainya, dengan tujuannya kita mengingatkan. Dan nanti seandainya misal teman kita yang dekat, maka hendaklah nanti setelah acara atau kegiatan itu kita sampaikan gitu, supaya yang bersangkutan jangan mengulanginya pada orang lain juga dan pada kesempatan lain seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Mahfud Arif. Assalamualaikum Pak, siapa yang memilih senat mahasiswa di kampus kita Pak? Oh ya, jadi ada ketentuannya. Jadi untuk memilih ketua organisasi maupun anggota organisasi itu sudah ada ketentuannya, yaitu kalau kita di kampus ini merujuk kepada surat keputusan Dirjen Pendis nama Kemenag itu 4961 nomor 4961 itu tentang cara pemilihan ormawa, ketua ormawa maupun anggotanya, itu sudah ada semuanya. Jadi kita merujuk ke situ. Kalau untuk misalnya contoh untuk pemilihan ketua senat mahasiswa itu berasal dari anggota senat mahasiswa itu. Anggota senat mahasiswa itu berasal dari mana? Dia adalah utusan dari masing-masing mahasiswa program studi. Jadi setiap mahasiswa program studi itu ada utusannya. Nah, utusan itu misal kalau kita kan empat jurusan nih kan, 4 prodi. Jadi setiap prodi itu memutuskan berapa orang, itu tergantung IO-nya atau panitianya lah. Misalnya setiap prodi mengirimkan 3 orang. Nah, berarti kalau tiga itulah menjadi anggota senat mahasiswa, perwakilan dari semua mahasiswa. Mekanismenya bagaimana? Itu tergantung dari program studinya, apakah diambil dari musyawarah kosma atau kelas-kelas atau bagaimana kan gitu. Nah, terus 3 tadi yang diutus tadi berarti itulah utusan masing-masing prodi. Jadi kalau 3 kali 4 berarti 12 orang. 12 orang lah yang nanti menjadi wakil mahasiswa di senat. Nah, 12 orang inilah nanti akan bermusyawarah memilih siapa ketua mereka. Nah, begitu mekanisme yang sudah ditetapkan di SK Pendis tersebut. Ini selanjutnya pertanyaan dari Iqbal Ramadan. Ini sebelumnya sudah disampaikan juga dalam materi ya Pak. Assalamualaikum Pak, saya Iqbal Ramadan ingin bertanya, apa perbedaan UKK dengan UKM Pak? Kalau UKK itu unit kegiatan khusus, kalau UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Biasanya UKK itu milik universitas. Yang adanya itu di universitas. Berarti kalau pramuka tadi kan misalnya, kemudian menwa itu adanya di universitas, artinya di bawah DEMA kan gitu kan, di bawah naungan yang setara dengan DEMA atau setara dengan setingkat dia dengan senat mahasiswa universitas. Artinya dia langsung di bawah wakil rektor bidang kemahasiswaan.
kalau UKM, unit kegiatan mahasiswa, Dari it- mahasiswa. itu bisa ada di apa di universitas, bisa ada di fakultas. Pokoknya ya kalau mahasiswa nanti misalnya dia kumpul kan kawan-kawan dia, misal dia ahli karate misalnya, dikumpulnya kawan-kawan yang ahli bela diri, dibuat organisasi itu namanya unit kegiatan mahasiswa UKM. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Vera Arlisa. Assalamualaikum Pak, saya Vera Arlisa dari Prodi Ilkom. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan demokrasi mahasiswa di kampus yang sampai pada tahap chaos atau kerusuhan? Sekian dan terima kasih. Oh ya, jadi kan sebenarnya berorganisasi di kampus itu pada dasarnya itu dalam rangka untuk pembelajaran. Jadi jangan pula sama pula kan dianggap sama pula berorganisasi di kampus itu sama dengan berorganisasi di luar kampus. Ini kadang-kadang persepsi ini yang tidak dimengerti oleh sebagian mahasiswa. Ini sebetulnya harus dipahami. Jadi apapun yang terjadi di kampus ini adalah proses pembelajaran. Kalau misalnya seseorang dia misalnya jadi ketua senat mahasiswa, berarti itu ibaratnya ketua DPR lah misalnya kan. Ya jangan betul menganggap dia itu bentuk seperti ketua DPR pula kan gitu. Begitu juga dia ketua DEMA, ketua Dewan Mahasiswa, Eksekutif Mahasiswa itu. Kalau dulu kan nama gubernur kan gitu. Gubernur pula kan gitu kan. Ya kan, saya ini gubernur nih, dekat tuh apalah gitu kan. Ya kan gitu kan. Nah, saya seperti itu. Nah, terkadang karena menjadi ketua ini merupakan posisi yang sangat strategis, maka cara pemilihannya kadang-kadang ya pakai tentunya pakai lobby lah itu, karena di situ ada kepentingan. Maksudnya sebenarnya tidak apa-apa, itu namanya proses pembelajaran berpolitik gitu kan, ya tidak apa-apa, silakan, cuma janganlah sampai itu menjadi chaos dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau terjadi chaos? Nah, tentunya ini kembali lagi kalau hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme tadi, ya misalnya ada di situ ada melanggar kode etik misalnya, ya tetap akan kita proses sesuai dengan kode etik. Oleh sebab itu semuanya sudah ingat kan, itu ingat apapun yang dirasakan atau apapun yang dialami oleh mahasiswa selama di kampus, selama jadi mahasiswa, itu adalah proses pembelajaran, bukan hal yang sebenarnya dalam arti sebenarnya seperti di luar sana gitu, seperti dia bukan mahasiswa, bukan seperti itu. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Sumini. Assalamualaikum Pak, saya Sumini, jurusan Ilmu Komunikasi. Kapan mendaftar KIP kuliah? Nah itu. Jadi untuk program tahun ini, alhamdulillah nanti yang penting adik-adik dulu, terus pantau nanti informasi. Kalau untuk tahun ini mungkin kita mulai menginformasikan ini bulan Oktober itu. Ya, Oktober di situ informasi sekaligus adik-adik harus siapkan syarat-syaratnya, karena ini nanti online semuanya nanti akan dikirim syarat-syarat itu secara online. Seperti sama dengan Adinda kemarin mengirimkan syarat-syarat untuk penentuan UKT. Nah, lebih kurang seperti itulah nanti. Cuma ada tambahan-tambahan, misalnya ada tambahan kartu, kalau ada kartu Indonesia Pintar yang dulu kalian waktu pelajar itu dapat, maka itu ditambahkan.
atau kartu prasejahtera kan, dari orang tua atau keluarga yang prasejahtera itu akan dilampirkan juga seperti itu. Insya Allah ya mungkin dalam bulan inilah, bulan Oktober itu akan diinformasikan. Selanjutnya pertanyaan dari Hasmiatun Hasan. Assalamualaikum Pak, saya Hasmiatun Hasanah, Prodi Ilkom. Masalah organisasi nih Pak, apa ada organisasi yang bisa menambah nilai dalam kuliah atau tidak Pak? Ya, sebenarnya semua organisasi yang ada di kampus ini punya hubungan yang bagus kan dengan kuliah itu, secara tidak langsung. Kemudian ada yang secara langsung. Misalnya gini, ketika Anda misalnya jurusan komunikasi nih kan itu, komunikasi yang langsung berkaitan dengan materi perkuliahan itu, misalnya ya kalau di komunikasi itu ada organisasi PR misalnya, public relation kan gitu kan. Nah itu biasanya organisasi ini, mahasiswa ini sering berdiskusi dia bagaimana menjadi announcer atau bagaimana menjadi IO kan yang terbaik, pembicara di depan seperti ini kan, yang macam kakak ada ini ya, ini kan seperti inilah gimana cara belajar seperti ini ya, jadi MC, jadi presenter dan lain sebagainya gitu. Ada organisasi itu kalau untuk di kampus kita. Kemudian begitu juga di prodi MD kan itu ada itu. Bagaimana menjadi dai yang ulung kan itu ada itu organisasi. Ya, itu begitu juga BKI menjadi konselor kan ada organisasi konselor di BKI. Kemudian di PMI juga itu pemberdayaan gitu, ada organisasi yang mengajak kan kepada yang menambah ilmu atau materi yang barangkali kurang atau tidak diperoleh di bangku kuliah tapi didapatkan di organisasi itu. Nah, seperti itu ada semua seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Selanjutnya dari Dinda Tika Azilia. Assalamualaikum Pak, adakah beasiswa bagi maba yang penghafal Al-Quran? Oh ini luar biasa. Kemarin ini kita mencari ini nih. Hafiz gitu. Ya, kita mencari mahasiswa yang hafiz. Kalau tahun kemarin itu ada beasiswa hafiz namanya. Tapi tahun ini apakah ada atau tidak itu saya belum ngecek lagi di universitas. Tapi setiap tahun itu ada itu mahasiswa tahfiz, ada yang mahasiswa tahfiz yang hafalnya mulai dari 5 juz, kemudian 10 juz, 15 juz, 20 juz sampai 30 juz. Itu ada beasiswa. Dan perlu dan ini menjadi catatan kita kan, ada plusnya, misalnya ada misalnya bukan beasiswa bukan beasiswa tahfiz tapi beasiswa prestasi misalnya. Nah, ada misalnya dua mahasiswa yang sama-sama prestasinya ya kan, nilainya bagus, tapi ada dari dua ini ada satu yang hafal Quran dia, nah, kan gitu, hafiz berapa juz, maka kita akan memilih yang punya plus tadi, yaitu yang mahasiswa yang hafal tadi, kan seperti itu. Jadi untuk semangat mahasiswa juga untuk bisa Iya gitu. Karena yang kita akan utamakan yang plus itu kan, terutama untuk yang baik. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, cuman karena mengingat kondisi waktu ya Pak ya, mungkin itu menjadi pertanyaan yang terakhir. Jadi mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk selama ini Pak. Oke. Sebagai closing statement dari Bapak, Bapak menginginkan ya sekarang ini kalian Adinda dan Yosua sudah di mahasiswa nih, ya kan? Artinya mahasiswa with suskarya, meskipun
ya mahasiswa itu tidak berada di kampus hari ini. Nah, tapi kalian tetap dianggap sudah mahasiswa UIN. Oleh sebab itu, ya pesan Bapak adalah karena kalian sudah menjadi mahasiswa UIN, di situ ada kata Islam di situ. Universitas Islam Negeri. Nah, maka tunjukkanlah kepada masyarakat yang ada di kampung kalian, di mana kalian berada, kalau kalian itu adalah mahasiswa UIN, mahasiswa Islam. Kalau kita bicara mahasiswa Islam itu ada di situ kan orang melihat kan pasti mahasiswa Islam itu adalah mahasiswa UIN itu adalah mahasiswa yang baik-baik, mahasiswanya sopan, gitu kan. Tidak kalau naik motor tidak berkebutan, ya. Orang ke kita kan nampak ada mahasiswa UIN kan gitu. Dia kalau naik motor itu sering kebut-kebutan, ya kan, mengganggu orang lagi tidur tengah malam kan, dibuka knalpot dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Ini yang tidak kita inginkan. Begitu juga hal-hal lain kan, jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu kalian lakukan karena kalian nanti karena kalian sudah menjadi mahasiswa UIN dan kalian berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga kita, kampus besar kita. Itu aja. Teman-teman mahasiswa sekalian, terima kasih kepada Pak Asni yang telah menyampaikan materinya pada PPAK online hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah ikut partisipasinya dalam pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan online pada hari ini. Baik, mungkin itu saja dari saya, Tesina Bella. Sampai jumpa di kampus kita ini ya Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.